Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang, dan anak-anakku semua. Malam ini bersama kami keluarga Pinandio Adi Prasetyo dari kelompok Hutan Kayu. Hari ini Selasa 26 Mei 2020, kita memasuki hari kelima dari rangkaian doa Pentakosta. Marilah kita memasuki saat teduh dengan menyanyikan Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Bacaan dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Jadi aku berkata kepadamu, mintalah, maka kalian akan diberi. Carilah, maka kalian akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untukmu. Karena orang yang minta akan menerima. Orang yang mencari akan mendapat. Dan orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Di antara kalian, apakah ada ayah yang memberikan ular pada anakmu kalau ia minta ikan? Atau memberikan kalajengking kalau ia minta telur? Walaupun kalian jahat, kalian tahu juga memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa di surga. Ia akan memberikan rohnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas pasal 11 ini dimulai dengan cerita ketika Yesus sedang berdoa di suatu tempat dan ketika ia berhenti berdoa. Salah seorang muridnya meminta kepada Yesus untuk diajarkan berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan berdoa kepada para murid-muridnya. Sesudah itu, Yesus mengajarkan mereka berdoa yang di dalam Injil Matius yang dikenal dengan doa Bapa Kami. Akan tetapi, di dalam Injil Lukas tidak selengkap dengan Matius. Lukas mengakhiri doa tersebut dengan kata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan." Berbeda dengan Matius yang menulis doa Bapa Kami dengan kalimat penutup. Lukas pasal 11 ayat 5-8 adalah perkataan Yesus yang merupakan bagian dari jawabannya atas permintaan murid-muridnya tentang bagaimana berdoa, yaitu suatu analogi tentang seseorang yang meminta roti kepada sahabatnya pada tengah malam. Orang yang dimintai roti tersebut tidak menolak apa yang menjadi permintaan sahabatnya yang tidak tahu malu itu pada waktu tengah malam.
ia tetap memberikan apa yang diminta sahabatnya. Sesudah itu, Lukas membawa pemikiran pembacanya lewat analogi tersebut. Ia langsung memberikan suatu ajaran Yesus tentang meminta sesuatu. Ayat 9 dan 10. Dalam analogi tersebut, para pembacanya mengetahui bahwa sebuah permintaan akan dikabulkan, meskipun sebenarnya si pemberi roti itu merasa terganggu dengan permintaan tersebut. Jelas bahwa analogi tentang seorang sahabat yang meminta roti adalah untuk mempertegas ayat 9 dan 10 tentang meminta dan pengabulannya. Dalam ayat 9 merupakan ajakan atau perintah Yesus dalam hal meminta sesuatu dan kepastian untuk mendapatkan hasilnya dari usaha-usaha tersebut. Sedangkan ayat 10 adalah akibat jika meminta sesuatu atau janji bagi mereka yang melaksanakan apa yang diperintahkan untuk dilakukan itu, yaitu kegiatan meminta, mencari, dan mengetuk. Bentuk gambaran akan apa yang terjadi ke depan memberikan pengertian bahwa pemenuhan itu akan dilaksanakan dan digenapi. Jika dilihat dari konteks selanjutnya, dalam Lukas pasal 11 ayat 11-13, maka kembali lagi Yesus memberikan suatu contoh bapa yang jahat yang bisa memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Hubungan antara bapak dan anak adalah gambaran hubungan yang dekat dan merupakan hal yang biasa apabila seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya. Kemudian ia bandingkan lagi Bapa yang jahat ini dengan Bapa di sorga, yang artinya Bapa yang jahat itu tahu memberikan hal yang baik kepada anaknya, apalagi jika meminta kepada Bapa di sorga. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi permintaan itu? Tentu ini semua harus melihat konteksnya, yang dapat dilihat dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Penyebutan Roh Kudus ini merupakan pencantuman doa untuk datangnya Roh Kudus. Ayat 13 adalah ayat penutup pembahasan dari ayat pertama, dan ayat selanjutnya tidak membahas tentang doa atau meminta, akan tetapi membahas tentang Yesus menyembuhkan orang yang bisu. Ayat 13 adalah inti dari apa yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-muridnya menurut Lukas. Dilihat dari konteksnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang diminta kepada Bapa menurut perikop ini adalah Roh Kudus. Dengan meminta maka akan diberikan, dengan mencari maka akan ditemukan, dan dengan mengetuk maka akan dibukakan. Ini merupakan suatu akibat atau janji jika melaksanakan apa yang telah Yesus perintahkan. Mintalah, carilah, ketuklah untuk dilakukan. Jika terus meminta Roh Kudus, maka Bapa di sorga akan memberikannya. Sebab ini adalah perintah, dan Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus itu. Meminta adalah bentuk doa yang Yesus berikan untuk dilakukan oleh para pendengarnya pada saat itu. Perkataan Yesus dalam Lukas 11 ayat 9
mengajarkan untuk terus meminta kepada Bapa di surga, dan Dia akan memberikan apa yang telah diminta itu. Dalam permohonan atau doa meminta, Bapa berjanji akan memberikan, karena Dia sendiri yang mengajak untuk meminta. Oleh sebab itu, firman tersebut harus diyakini bahwa Bapa akan menggenapinya. Lukas pasal 11 ayat 9-13 berbicara tentang meminta Roh Kudus, karena sesuai dengan ayat 13. Lukas menekankan hal ini karena dalam Injil Lukas selalu menonjolkan fungsi Roh Kudus dalam pelayanan. Roh Kudus dalam Lukas berfungsi untuk memberdayakan seseorang di dalam pelayanan yang ia lakukan. Amin. Malam ini kita hendak bersama-sama berdoa untuk para pemimpin bangsa di dunia dan negara Indonesia. Kita awali dengan menaikkan doa Bapa kami bersama berikut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas kami dalam melewati situasi pandemi COVID-19 ini. Malam hari ini kami berdoa bagi para pemimpin bangsa di dunia dan juga pemerintah Indonesia. Mereka bersama-sama berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 di negaranya masing-masing. Pandemi ini tidak mudah dihadapi jika dihadapi sendiri. Kami mengucap syukur para pemimpin bangsa membuka kerjasama antar negara untuk bersama-sama menghadapinya. Berkati mereka ya Tuhan, mampukan mereka para pemimpin bangsa di dunia dan di negara kami Indonesia agar dapat bahu-membahu bersama rakyatnya agar segera dapat mengatasi wabah penyakit ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, sertailah pemimpin-pemimpin negara kami Indonesia, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah, dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan, juga sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan. Berikanlah mereka hati yang tulus, hati yang melayani, hati yang penuh cinta kasih, dan semangat untuk saling membantu, menolong bangsa ini agar terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kami menyadari, tanpa kekuatan dari-Mu, kami tidak dapat melakukannya sendiri. Dalam pengasihan-Mu,
Kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami menyadari bahwa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, para pemimpin bangsa di dunia dan di Indonesia berisiko tinggi tertular penyakit ini. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan yang baik agar mereka dapat melayani masyarakat yang membutuhkan. Kami juga teringat akan keluarga-keluarga mereka yang sudah tentu mengkhawatirkan keluarganya yang bertugas melayani masyarakat. Berikanlah mereka keyakinan bahwa Tuhan menolong sanak keluarganya. Tolonglah mereka dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam usaha memerangi pandemi. Dan berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan hal-hal yang pelik, agar mereka dimampukan memutuskan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negaranya masing-masing. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, masa puncak pandemi COVID-19 di Indonesia belum dapat ditentukan karena penambahan jumlah kasus baru masih fluktuatif. Pemeriksaan massal masih menjadi kendala utama di negara kami. Minimnya pengetesan dan lambatnya hasil tes menyebabkan pelaporan kasus infeksi dan penanganannya berjalan lambat. Oh Tuhan, tolonglah para pemimpin negara kami untuk segera mengatasinya dan mampu untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini bukan para pemimpin negara saja yang terus bekerja dan berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami masyarakat di dunia dan di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama pemerintah mengatasi pandemi ini. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk mengerjakan bagian kami sebagai anggota masyarakat yang baik, yang turut serta menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, ingatkan setiap kami mengambil bagian dengan cara tinggal dan mengerjakan banyak hal yang positif dan berguna di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menyelaraskan doa kami dengan apa yang kami lakukan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami.
Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.